Silakan klik subscribe dan like video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini tanggal 24 Juli 2020 hari Jumat ya. Tadi seperti biasa saya mengikuti sholat Jumat di salah satu masjid yang menerapkan protokol kesehatan, dan kebetulan saya juga ikut di situ berpartisipasi sebagai petugas. Saya di bagian untuk memegang termogan untuk memeriksa suhu tubuh para jamaah yang mau masuk ke dalam masjid. Namun ada yang unik hari ini, mungkin karena saya belum tahu, ada isu yang mengatakan bahwasanya termogan itu, sinar lasernya itu dapat merusak otak katanya gitu. Cuma saya belum tahu. Jadi ketika tadi saya itu menye-scan suhu tubuh para jamaah itu banyak yang menolak. Ada mereka yang tidak mau di-scan hanya di tangan saja, jangan di kepala katanya. Saya belum tahu sebelumnya gitu loh. Bahkan ada jamaah yang bilang, saya tidak mau di-scan di kepala karena dapat merusak otak karena tuntunannya sudah keluar. Nah, saya kok belum tahu gitu kan, mungkin karena saya yang kurang informasi dan lain sebagainya. Tapi saya setelah sholat Jumat, saya pulang karena saya penasaran, saya langsung buka media, ternyata memang sedang beredar itu di grup-grup WhatsApp, ya kabar mengatakan bahwasanya sinar termogan itu berbahaya bagi otak, karena dapat merusak otak itu radiasinya. Tapi setelah saya melihat media, ternyata memang itu berawal dari eee, wawancara ya, 2 orang yang mengatakan bahwasanya itu termogan yang dipakai sekarang tuh bukan buat manusia, tapi buat listrik. Namun lebih jelasnya kita lihat aja deh informasi beritanya itu seperti apa, gitu loh. Yang beredar di masyarakat ini hoaks atau memang beneran seperti itu. Nah, ini ada di Kompas TV. Kompas TV, di channel Kompas TV ini mengatakan viral, hoaks radiasi termogan dapat merusak otak. Oh, memang udah ada beritanya ya ternyata. Penggunaan termogan atau alat pengukur suhu tubuh jarak jauh menjadi perbincangan gara-gara disebut punya radiasi laser yang bisa merusak otak. Wah, bisa merusak otak, itu berarti bahaya sekali kalau memang ini beneran gitu. Hati-hati mempercayainya karena informasi itu tidak benar. Pakai handgun. Tapi saya nolak kalau saya, terus terang. Oh ya? Saya nolak. Kalau Anda mau periksa, bukan periksa kepala saya, periksa sini. Kenapa? Karena handgun termometer itu untuk meriksa kabel panas. Lasernya dipakai untuk laser memeriksa kabel panas, bukan meriksa untuk temperatur manusia. Beneran tuh. Lasernya katanya bukan untuk manusia, tapi untuk kabel, untuk panas. Bukan untuk mengukur bukan digunakan untuk manusia katanya. Dan kita mau terima. Dan mereka jual alat dengan mahal. Coba kebayangkan. Bagaimana mereka jual alat, tapi kemudian kita dibodohi, kepala kita ditembak laser, kita tidak tahu dampak kerusakan pada struktur otak kayak gimana gitu ya. Kalau saya nggak mau. Mau mereka nembak ke sini mau? Mau. Potongan video wawancara antara presenter Helmi Yahya dan ekonom Ihsanuddin Nursi viral di media sosial dan menyebar lewat layanan pesan singkat WhatsApp. Oh, ini awalnya ternyata. Mereka berdua ini ternyata awalnya. Pantas aja. Kita lanjutkan, bener enggak ini? Di dalam video itu, penggunaan termogan atau alat pengukur suhu tubuh jarak jauh disebut berbahaya bagi tubuh manusia karena disebut punya radiasi sinar laser. Namun, juru bicara penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto memastikan alat yang kini lazim digunakan hampir di setiap tempat ini tidak menggunakan sinar laser untuk mengukur suhu tubuh, tetapi sinar inframerah yang aman. Akhir-akhir ini kita mendengar tentang pendapat bahwa thermal gun bisa merusak otak. Secara ilmiah, berbagai ahli sudah mengatakan bahwa statement ini tidak benar. Karena thermal gun hanya mengukur dengan pancaran radiasi sinar inframerah yang setiap saat pasti akan dipantulkan oleh semua benda yang ada di sekitar kita. Tidak menggunakan sinar laser. Oh, ternyata sinar yang dari termogan itu
bukan sinar laser, tapi inframerah, infrared gitu. Ya logikanya kalau memang itu berbahaya kan nggak mungkin direkomendasikan oleh lembaga-lembaga kesehatan sih ya. Coba kita lanjutkan. Tidak menggunakan sinar radioaktif semacam X-ray, hanya inframerah. Berbagai referensi mengatakan statement yang mengatakan merusak otak ini adalah statement yang salah. Dan ini akan membahayakan semua orang dan kemudian justru kontraproduktif untuk mencegah agar penularan tidak terjadi. Jangan mudah untuk terpengaruh statement yang mengatakan bahwa thermal gun berisi pancaran sinar radioaktif, sinar laser yang bisa merusak struktur otak kita. Ini tidak benar. Oleh karena itu, kami minta mari kita sama-sama sikapi dengan cara yang baik. Kesulitan ini tidak usah ditambah dengan berita-berita yang menyesatkan. Ya betul sih, betul. Ternyata hoax ya, radiasi termogan yang merusak otak itu ternyata informasinya hoax. Ya memang betul sih, juru bicara COVID-19 ini, Pak Aman. Kalau sudah kondisi susah, jangan lagi lah ditambah-tambah dengan informasi yang bikin resah masyarakat. Karena ini akan membuat masyarakat semakin panik. Masyarakat pun diminta untuk tidak mudah terpengaruh dengan informasi yang menyesatkan di tengah bahaya pandemi ini. Pasalnya, informasi tidak benar ini bisa memicu penolakan massal terhadap protokol pengukuran suhu tubuh. Padahal, pengukuran suhu tubuh ini krusial sebagai upaya identifikasi gejala COVID-19. Sudah jelas berarti ya. Sudah jelas kalau berita tentang termogan yang sinarnya itu dapat merusak otak, itu hoax. Nah, jadi bapak-bapak, minggu depan, sholat Jumat, nggak usah takut. Ya, tapi nggak ada salahnya juga sih, diperiksa di tangan. Cuman kan kebanyakan sudah di kepala dan juga itu kan tidak berbahaya ternyata. Dan informasi yang beredar ternyata hoax. Gitu. Jadi, saya mengajak, ya mari kita sama-sama tetap menjalankan protokol kesehatan sehingga dalam beribadah tetap ada perasaan nyaman, aman sehingga ibadah lebih khusyuk seperti itu. Adapun informasi-informasi yang berkaitan dengan hal tersebut, ya kita saring dulu, ada baiknya kita cari dulu informasi yang benarnya seperti apa, informasi resminya seperti apa, tidak ada salahnya kita menambah pengetahuan kita tentang hal-hal tersebut, apalagi berkaitan dengan kesehatan kita bersama. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan di rumah aja. Silakan klik subscribe dan like video ini.